Misi kali ini penyamaran di salah satu sekolah menengah atas, Star School. Star School? Kok ada yang susah kah? Menangani kasus sekolah Star School mah terlalu kecil bagi gue. Kasus kali ini beda. Kamu harus mencari tahu grup maupun geng yang bernama Nightshade. Grup itu berisi sekelompok siswa-siswi 6 orang. Grup itu dikenal sebagai penguasa gelap yang selalu bergerak dalam diam. Tidak ada yang tahu pasti dari mana mereka berasal atau apa tujuan mereka. Nama mereka hanya beredar sebagai rumor di antara orang-orang yang takut menyebutkannya secara langsung. Setiap langkah mereka tidak pernah terdengar, tetapi kehadiran mereka selalu meninggalkan rasa was-was. Nightshade bukanlah geng biasa. Mereka tidak menetapkan wilayah, tidak memamerkan kekuatan, dan tidak pernah meminta balas jasa. Mereka hanya muncul saat kegelapan memanggil mereka. Saat ketakutan, seseorang mencapai batasnya. Soalnya lama banget cuma disuruh beli minum. Gak usah bersik deh. Udah lumutan gue nunggu. Guys. Sorry ya, di kantin tadi ngantri, jadi harus nunggu dulu. Swear, gak bohong. Nih. Now game's over. Who's gonna be with us? Drop this. Jadi ini sekolah Star School. Ternyata bagus juga, tapi sayang sekali. Banyak kasus-kasus kriminal dan misteris di sekolah ini yang harus dipecahkan karena Nightshade. Tetapi kemungkinan bukan karena itu saja. Saya yakin pasti guru-guru di sini terlibat dalam kasus ini. Kemungkinan mereka juga berkodok di belakang dan berpura-pura baik di depan murid. Tetapi ialah di balik dalam semua ini. Kalau dugaan gue ini benar, gokil sih. Ingat tujuan awal. Fokus mencari kebenaran. Jangan sampai murid-murid di sini tahu yang sebenarnya kalau saya itu polisi. Karena kalau mereka tahu, reputasi saya bisa hancur dan gagal memecahkan misteri sekolah ini. Kalau semua ini bisa terpecahkan, dan grup maupun geng di sekolah ini mau mengakui apa tujuan mereka membuat murid-murid di sini menghilang dan menderita, pasti saya bisa dibanggakan kepada semua orang. Jordan, sekali lagi, ingat tujuan awal mau menyamar menjadi murid di sekolah ini. Kamu pasti bisa. Bu, izin bertanya, kelas 11-3 di mana ya? Saya murid baru di sini, Bu. Kaget-kaget dengar. Oh ya, kamu murid baru itu ya? Kebetulan saya wali kelas 11-3, termasuk wali kelas kamu. Ya sudah, kita masuk bareng saja ya. Baik, Bu, terima kasih. Semuanya diam. Perkenalkan ini murid baru. Silakan ya perkenalkan nama kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jordan Evander Lokero. Semua kita bisa bertemu dengan baik semuanya. Sonya, kamu itu cantik, pintar. Tapi mengapa kamu menjadi budak mereka? Kalau bukan karena Feli, gue juga bakalan mau jadi budak mereka, bangsat. Alasan Sonya jadi budak mereka tuh karena ingin mencari tahu kebenaran kemana kehilangannya Feli adik Sonya. Gue yakin pasti Ilara sama Aurel bagian dari grup Nightshade. Nightshade juga tidak pernah menunjukkan muka mereka, status, dan lain-lain. Bisa saja kan Ilara sama Aurel bagian dari Nightshade. Apa kehilangan Feli juga berhubungan dengan Nightshade? Secara kan murid-murid di sini juga hilang karena Nightshade. Emang bangsat. Kalau gue ketemu salah satu orang bagian dari Nightshade, gue hajar sampai koit. Masih banget anjing. Dia siapa? Murid baru kah? Selama bertahun-tahun gak pernah lihat tuh. Kadang ke sekolah bawa mobil ya, Ge.
Kelihatan banget tajirnya. Ngeliatin siapa? Suka ya? Mau gue bantu? Kebetulan gue sekolah sama tuh anak. Ada-ada aja lo, Gap. Mana mungkin gue masuk sama modelan kayak gitu. Najis ogah gue. Bukannya tajir ya? Ngapain pembicaraan gue dari tadi? Kalau iya kenapa? Kurang asem banget ya lo. Yaudah, gue pergi dulu ya. Enak banget punya babu, bisa nyuruh-nyuruh kapan aja. Nah, itu dia. Soalnya Ya kenapa? bawain tas kita sekarang juga. Nunggu apa lagi sih? Lelet banget. Halo, kita sekelas kan? Belum sempat kenalan nih. Nama lo siapa? Gue capek, gak usah diganggu. Oh, nama lo capek. Gak usah atau ganggu ya? Ya udah, istirahat aja dulu. Ada salah satu polisi yang menyamar menjadi murid di SS. Kita belum tahu pasti wajahnya seperti apa. Yang penting, sekali lagi kalian lebih berhati-hati. Dan jangan melakukan gerakan yang mencurigakan atau lain-lain yang membuat polisi curiga. Dimanapun kalian berada, jangan menunjukkan sikap aneh dan terus berwaspada. Bisa saja kalian lagi dipantau dari mana saja. Feli, lo sebenarnya di mana? Udah bertahun-tahun kakak nyariin kamu. Banyak yang bilang kalau kamu itu bundir, tapi kakak gak percaya. Kakak yakin kamu gak bundir, tetapi disekap sama geng Nightshade. Kakak bakal cari tahu lebih lanjut dengan geng Nightshade, dan kakak bakal mencahin misteri-misteri yang ada di Star School. Ini bukan cuma buat kamu, ini untuk semua murid SS. Gue masih curiga, kenapa pas Feli hilang dan dinyatakan bundir itu kasusnya langsung ditutup begitu saja dan tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Capsik juga bilang kalau Feli itu bundir, padahal belum ada surat dari polisi langsung. Atau bahkan kasus Feli itu tidak pernah dilaporkan di kepolisian, cuma akal-akalan mereka saja. SS memang sekolah yang bagus, tetapi tidak dengan misterinya. Masalahnya kakak cariin kamu itu bukan berhari-hari maupun berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun. Saking lamanya gue hampir putus asa gitu aja. Gue udah stres, gak tahu harus apa lagi. Tapi kalau kamu memang bundir, apa alasannya? Kalau kamu bundir juga pasti gara-gara geng Nightshade yang sering membuli kamu kan? Sampai sekarang gue masih bingung bagaimana bentuk wajah geng Nightshade. Mereka hanya menunjukkan wajah mereka yang mereka sudah incar untuk membunuh atau membuli murid-murid SS yang dinyatakan hilang. Apa mau mereka? Buat apa mereka membunuh mereka semua? Setahu gue pernah mendengar salah satu murid SS yang berhasil lolos dari geng Nightshade ketika disekap. Mengapa Capsik dan guru-guru lain juga takut kepada Nightshade? Bukankah mereka lebih tua daripada anak-anak remaja kayak kita? Anjrit, buku gue kelupaan di meja sekolah. Gue masih bingung banget sama kasus-kasus SS. Sebenarnya apa tujuan mereka? Apa mau mereka? Kenapa mereka melakukan itu? Dan buat apa mereka melakukan itu semua? Pasti semua ini ada alasannya mengapa mereka melakukan itu. Oh iya, dulu pernah viral berita sekolah SS. Salah satu murid SS yang disekap sama geng Nightshade berhasil melarikan diri. Tetapi setelah kabur, murid itu tidak pernah muncul beberapa hari kemudian dan dinyatakan tewas dalam kamar asramanya. Sebenarnya gue udah lama bertindak, tapi mereka semua melarang keras untuk melakukan ini karena kita belum punya bukti-bukti. Seperti apa wajah mereka? Kalau kita belum mengetahui wajah mereka, bagaimana kita mau menangkapnya? Gue pernah bayangin suatu hal. Bagaimana kalau wajah geng Nightshade sering kita lewati di SS? Atau tujuan mereka membunuh murid-murid SS tertentu itu untuk mengambil organ tubuh terlarang seperti ginjal untuk dibarter maupun perjualbelikan. Bukannya tadi buku gue di laci sini ya? Kok gak ada sih? Perasaan tadi gue taruhnya di situ deh. Kok langsung tiba-tiba banget sih gak ada? Mungkin gue kelupaan ya taruhnya di mana. Tapi udah betul gue taruh di situ.
Ini darah kan? Darah siapa ini? Darah ini seperti masih basah. Ngapain lo di sini? Jangan-jangan lo itu bagian dari Nightshade ya? Ih, takut. Gila lo ya. Mana mungkin gue bagian dari Nightshade? Coba lo lihat ke lantai. Ada darah yang masih basah menuju belakang sekolah. Apa di belakang sekolah ada ruangan rahasia ya? Gak penting ah, mending balik ke asrama. Gak ada juga yang nyuruh lo ngikutin gue. Ya udah pergi sana. Berani juga lo ngusir gue. Elara cantik seperti bidadari. Gue mau turun dulu ya. Lo hati-hati ke asrama. Nanti ada hantu. Kurang ajar lo ya. What the fuck? Sesuai dugaan gue, ada ruang rahasia di belakang sekolah. Gue harus hubungin Elara sama Aurel. Sih, handphone gue di asrama lagi. Tolong, tolong. Siapapun tolong gue. Siapa di luar? Feli, ini Sonya. Kakak pergi dari sini sekarang juga. Pergi. Kakak bakal nyelamatin kamu. Enggak, Kak. Pergi sekarang juga. Pergi. Kak, cepetan sebelum mereka datang. Kak, cepetan Kak. Bentar, bertahan Vel. Dikit lagi ini. Kak, pergi sekarang juga. Pergi Kak. Pergi. Sekarang juga.